Rumor tentang upaya rahasia Vietnam membeli jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia kembali mengguncang jagat pertahanan Asia Tenggara. Di tengah isu kebocoran dokumen militer Rusia dan spekulasi pengiriman pesawat senilai miliaran dolar, satu hal menarik justru muncul: nama Indonesia ikut terseret ke dalam isu ini meski Jakarta sama sekali tidak terlibat. Bagi pengamat militer, nama Indonesia selalu melekat pada kisah panjang negosiasi Sukhoi Su-35. Sekitar satu dekade lalu, Indonesia sempat menjadi pembeli potensial paling serius di kawasan. Rencana pembelian 11 unit Su-35 dari Rusia bahkan sudah diatur dalam skema barter komoditas minyak sawit, karet, dan kopi sebagai ganti jet tempur generasi 4 plus tersebut. Namun tekanan dari Washington melalui sanksi Katsa membuat kontrak itu membeku. Indonesia akhirnya mundur perlahan dan memilih jalur aman dengan membeli Rafale dari Prancis serta F-15IX dari Amerika Serikat. Kini ketika muncul kabar bahwa Vietnam diam-diam melanjutkan mimpi Sukhoi yang gagal diwujudkan oleh Indonesia, para analis kembali mengaitkan dua negara ini dalam satu bingkai besar perebutan ruang udara Asia Tenggara dan politik keseimbangan antara Barat dan Rusia. Vietnam seperti halnya Indonesia dulu dihadapkan pada dilema klasik, memilih teknologi Rusia yang lebih murah dan sudah terbukti handal atau tetap di bawah bayang-bayang embargo dan tekanan geopolitik dari Barat. Maka tidak heran ketika rumor pembelian rahasia Su-35 muncul, para pengamat langsung menyebut Indonesia sebagai cermin negara yang dulu sempat di posisi serupa tetapi akhirnya memilih jalan berbeda. Nama Indonesia diseret bukan karena keterlibatannya, melainkan karena simbolisme. Indonesia adalah contoh nyata negara non-blok yang terjepit antara kepentingan besar. Vietnam, bila rumor ini benar, sedang menapaki jalan yang sama, mencoba membeli kekuatan udara tanpa sepengetahuan dunia dengan resiko diplomatik yang tinggi. Namun ada satu perbedaan mendasar: Indonesia kini sudah berpaling dari Moskow. Jakarta memilih jalur diversifikasi pertahanan ke Barat, membangun citra sebagai kekuatan netral yang pragmatis. Sementara Vietnam mungkin justru sedang menempuh jalur beresiko demi mempertahankan keseimbangan di Laut Cina Selatan. Akhirnya rumor ini lebih dari sekedar gosip senjata. Ia mencerminkan dilema strategis negara-negara menengah di Asia Tenggara antara idealisme kemandirian dan realitas tekanan geopolitik. Dan di dalam kisah Su-35 yang berulang ini, Indonesia dan Vietnam berdiri di dua simpang jalan. Satu memilih diplomasi, satu mungkin memilih keberanian diam-diam. Isu seputar Sukhoi Su-35 tidak lagi sekedar urusan jual beli jet tempur. Ia telah berubah menjadi cermin besar memantulkan arah dan karakter politik luar negeri di kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia, perjalanan panjang dalam kisah Su-35 adalah pelajaran berharga bahwa kekuatan sejati bukan hanya diukur dari seberapa canggih pesawat yang dimiliki, tetapi dari ketegasan dalam menentukan arah strategis di tengah tekanan kekuatan besar dunia. Indonesia sempat berdiri di persimpangan antara memegang janji lama dengan Rusia atau menghindari konsekuensi dari sanksi Barat. Namun pilihan akhirnya menunjukkan kedewasaan diplomasi yang jarang terlihat di kawasan. Jakarta akhirnya memilih jalan tengah, membangun kekuatan pertahanan melalui diversifikasi mitra tanpa kehilangan prinsip non-blok yang menjadi ciri khas sejak masa Soekarno. Langkah ini bukan tanda kelemahan, melainkan strategi cerdas. Dengan memutus ketergantungan pada satu blok, Indonesia memastikan bahwa kebijakan militernya tidak menjadi alat tawar bagi kepentingan negara lain.
Di saat beberapa negara memilih jalur senyap dan penuh resiko, Indonesia melangkah dengan transparansi dan keseimbangan, membeli Rafale dari Prancis, membuka negosiasi F-15IX dengan Amerika Serikat, dan tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia tanpa perlu terlibat dalam pusaran rumor. Nama Indonesia boleh saja diseret pengamat dalam konteks Su-35 Vietnam, tetapi dalam kenyataannya posisi Indonesia justru menjadi tolak ukur kematangan geopolitik Asia Tenggara. Ia adalah contoh bagaimana sebuah negara dapat tetap menjaga kedaulatan keputusan tanpa harus tunduk pada tekanan atau tergoda oleh prestisi teknologi militer. Lebih dari itu, sikap Indonesia mengirimkan pesan halus namun tegas kepada dunia bahwa kekuatan tidak selalu lahir dari senjata paling mutakhir, melainkan dari kemampuan membaca situasi, menahan diri, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan global. Di tengah kabar bocornya dokumen rahasia dan rumor transaksi senyap, Indonesia memilih diam dengan elegan, bukan karena takut tetapi karena memahami bahwa dalam diplomasi modern diam seringkali lebih berwibawa daripada deklarasi yang terburu-buru. Maka jika Vietnam memang tengah berusaha menapak jejak Su-35 secara diam-diam, biarlah itu menjadi pilihan mereka. Indonesia telah menempuh jalannya sendiri, lebih tenang, lebih bijak, dan lebih berdaulat, dan disitulah kekuatan sejati Indonesia berada. Bukan pada sayap Sukhoi yang gagal terbang di langitnya, melainkan pada visi yang semakin matang untuk membangun kekuatan pertahanan yang merdeka, modern, dan berpijak pada kepentingan bangsa sendiri.